Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kita akan bersama-sama melanjutkan eh, eksposisi firman Tuhan dari kitab 2 Raja-Raja pasal 6. Ada 33 ayat yang akan kita baca. Pada suatu hari berkatalah rombongan nabi kepada Elisa, "Cobalah lihat, ini adalah tempat tinggal kami di dekatmu ini. Ada terlalu sesak bagi kami. Baiklah, kami pergi ke Sungai Yordan dan masing-masing mengambil satu balok dari sana, supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami." Jawab Elisa, "Pergilah." Lalu berkatalah seorang, "Silakan, ikutlah dengan hamba-hambamu ini." Jawabnya, "Baik, aku akan ikut." Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di Sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, "Wahai tuanku, itu barang pinjaman." Tetapi berkatalah abdi Allah, "Kemana jatuhnya?" Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana, maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Lalu katanya, "Ambillah." Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya, lalu katanya, "Ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang." Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, "Awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana." Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana, bukan sekali dua kali saja. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu, maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya. Katanya kepada mereka, "Tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel?" Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, "Tidak, tuanku Raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu." Berkatalah raja, "Pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia." Lalu diberitahukanlah kepadanya, "Dia ada di Dotan." Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, "Butakanlah kiranya mata orang-orang ini." Maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, "Bukan ini jalannya dan bukan itu kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari." Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat." Lalu Tuhan membuka mata mereka, sehingga mereka melihat dan heran. Mereka ada di tengah-tengah Samaria. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, tatkala melihat mereka, "Bunuhkah mereka, Bapak?" Tetapi jawabnya, "Jangan, biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum lalu pulang kepada tuan mereka. Disediakannyalah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannyalah mereka pulang kepada tuan mereka." Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 shikal perak
dan 1/4 kap tahi merpati berharga 5 shikal perak. Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada raja sambil berseru, "Tolonglah, ya Tuanku Raja." Jawabnya, "Jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikankah atau hasil pemerasan anggur?" Kemudian bertanyalah raja kepadanya, "Ada apa?" Jawab perempuan itu, "Perempuan ini berkata kepadaku, 'Berilah anakmu laki-laki, supaya kita makan dia pada hari ini, dan besok akan kita makan anakku laki-laki.'" Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, "Berilah anakmu supaya kita makan dia," maka perempuan ini menyembunyikan anaknya. Tak kala raja mendengar perkataan perempuan itu, dikoyakkannya lah pakaiannya. Dan sedang ia berjalan di atas tembok, kelihatannya kepada orang banyak bahwa ia memakai kain kabung pada kulit tubuhnya. Lalu berkatalah raja, "Beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini." Adapun Elisa duduk-duduk di rumahnya, dan para tua-tua duduk bersama-sama dia. Raja menyuruh seorang berjalan mendahuluinya, tetapi sebelum suruhan itu sampai kepada Elisa, Elisa sudah berkata kepada para tua-tua itu, "Tahukah kamu bahwa si pembunuh itu menyuruh orang untuk memenggal kepalaku? Awas-awaslah, apabila suruhan itu datang. Segeralah tutup pintu dan tahanlah dia, supaya orang itu jangan masuk. Bukankah sudah kedengaran bunyi langkah tuanya di belakangnya?" Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, "Sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi?" Ya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pagi hari ini ada 3 bagian yang akan kita renungkan bersama-sama. Bagian pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Di situ ada satu persoalan yang sedang terjadi dan kita melihat ada satu solusi yang diambil. Kita lihat di ayat 1, pada suatu hari berkatalah rombongan Nabi kepada Elisa. Ini ternyata Elisa sebagai seorang leader, ya dia bersama dengan rombongan Nabi ya. Ada nabi-nabi yang melayani bersama juga dengan Elisa. Dikatakan, "Cobalah lihat tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami." Jadi ternyata ini problemnya atau persoalannya ya karena banyak rombongan Nabi itu sehingga tempat tinggalnya itu terlalu sesak. Dan kemudian mereka mengambil solusi dengan mengatakan, "Baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil satu balok dari sana supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami." Dan Elisa menjawab, "Pergilah." Ini satu hal yang menarik karena sebelum mereka pergi mencari balok, mereka sharing ya dengan Elisa terkait dengan persoalan yang sedang mereka hadapi. Nah, tentu ini satu hal yang sangat indah karena dalam rombongan itu ya ada relasi yang dekat, ya ada keterbukaan, ya problemnya apa itu disampaikan kepada Elisa gitu ya. Ya, mengapa mereka menyampaikan kepada Elisa? Ya karena Elisa kan pemimpin mereka ya, sehingga ya sebelum mereka mengambil sebuah tindakan mereka membicarakan terlebih dulu kepada Elisa. Dan ternyata Elisa juga menyetujui apa yang mereka putuskan. Nah, dikatakan di ayat yang ketiga, lalu berkatalah seorang, "Silahkan ikutlah dengan hamba-hambamu ini." Jawabnya, "Baik, aku akan ikut." Jadi ternyata rombongan Nabi itu juga melibatkan Elisa dalam pengambilan keputusan dan juga dalam tindakan yang mereka lakukan. Elisa juga ikut ya bersama dengan rombongan Nabi untuk mencari balok-balok dari sungai Yordan. Nah, apa yang terjadi di ayat yang keempat? "Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, 'Wahai Tuanku, itu barang pinjaman.'" Nah, ini persoalan yang berikutnya muncul ya ketika mereka sedang menumbangkan sebatang pohon. Ya, salah satu dari rombongan Nabi itu kapaknya jatuh ke dalam air ya. Kita tahu kan kapak itu bahannya dari logam ya, dari besi ya. Dan tentu saja ketika jatuh ke dalam air ya tenggelam ya. Dan dia berteriak meminta tolong kepada Elisa. Karena selain itu juga barang yang penting, ternyata itu juga barang pinjaman ya. Tentu ada ya satu tanggung jawab ya kalau meminjam sesuatu dan ternyata hilang kan ya dia harus bertanggung jawab untuk mengembalikan. Dan ternyata
Elisa sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang leader, ya dengan melihat persoalan yang sedang dihadapi rombongannya, dia pun bertindak ya, dia mengambil sebuah solusi yang luar biasa. Di ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi berkatalah abdi Allah, kemana jatuhnya? Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Nah, Elisa kemudian tahu tempat di mana kapak itu jatuh. Apa yang dilakukan oleh Elisa? Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana, maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Lalu katanya, ambillah, orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Sungguh satu tindakan yang luar biasa dari Elisa, dengan cara melemparkan sepotong kayu di tempat di mana kapak itu tenggelam, kapak itu bisa kemudian muncul gitu. Dan kemudian kapak itu bisa diambil oleh orang tersebut. Ya tentu ini satu peristiwa yang luar biasa ya. Bagaimana mungkin kapak yang sudah tenggelam bisa muncul di permukaan dan kemudian ditemukan kembali. Nah tentu ini kalau bukan karena Tuhan tidak mungkin. Ya Elisa sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang nabi Tuhan, sebagai seorang leader, ya dia melayani dengan penuh kuasa, dia memberikan solusi, dia menjadi jawaban atas kesulitan-kesulitan orang-orang yang pada waktu itu masuk di dalam rombongan pelayanannya. Berikutnya kita lihat di ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-23. Kita melihat bagaimana Elisa sebagai nabi Tuhan melayani dengan penuh kuasa, dengan penuh iman, dengan penuh kasih gitu ya, dalam situasi-situasi yang tidak mudah yang dihadapi oleh bangsanya. Pertama-tama kita akan melihat ada satu perundingan yang dilakukan oleh Raja Aram dengan pegawainya. Apa perundingan yang sedang dilakukan oleh Raja Aram dengan pegawai-pegawainya? Kalau kita di ayat 8 itu menemukan satu data, dikatakan Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ya ternyata Israel ini menghadapi musuh yang sangat kuat, yaitu Raja negeri Aram. Raja negeri Aram ini berunding bersama dengan pegawainya. Isi perundingannya jelas mereka akan melakukan penghadangan terhadap orang-orang Israel. Ya tentu tujuannya akan membunuh orang-orang Israel dan mengalahkan orang-orang Israel. Namun kita melihat bagaimana Elisa bisa mengetahui isi perundingan itu. Padahal Elisa tidak bersama-sama dengan mereka. Dikatakan di ayat yang ke-9, tetapi abdi Allah itu menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana. Ini sesuatu yang sangat luar biasa ya. Elisa tidak turut perundingan, tapi Elisa bisa tahu. Mengapa Elisa bisa mengetahui perundingan yang dilakukan oleh Raja Aram bersama dengan pegawai-pegawainya? Elisa bisa mengetahui karena Elisa ini adalah nabi Tuhan. Sebagai seorang nabi yang diurapi Tuhan, Elisa juga bisa diberitahu oleh Tuhan tentang hal-hal yang akan terjadi atas diri umatnya, bangsanya. Sebagai nabi Tuhan yang diurapi Tuhan, Elisa bisa mengetahui rancangan-rancangan jahat yang sedang disusun oleh Raja Aram. Dan kemudian Elisa tidak tinggal diam. Mengetahui rancangan jahat itu, Elisa memberitahukan kepada Raja Israel. Karena itu kita melihat bersama-sama bagaimana Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana, bukan sekali dua kali saja. Yang luar biasa ya Elisa sebagai seorang nabi, dia bisa mengetahui rencana jahat, musuh-musuh dari orang-orang Israel, dia beritahukan kepada Raja Israel kemudian taat. Dia juga melakukan tindakan-tindakan pencegahan umat Allah untuk tidak melewati daerah-daerah yang bisa berpotensi untuk menyerang mereka. Di ayat yang ke-11 kita melihat respon Raja Aram ketika isi perundingan itu diketahui oleh orang-orang Israel. Ayat yang ke-11 mengatakan, lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya. Katanya kepada mereka, tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel? Raja Aram curiga ya, ini siapa ini yang memberitahukan tentang rencana-rencana yang sudah disusun gitu ya. Ini mungkin mesti ada mata-mata seperti itu. Dan kemudian ada salah satu pegawai dari Raja Aram memberitahu, ini Elisa ini yang memberitahu, dia nabi di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Ini menarik ya, apa yang diperbincangkan oleh Raja Aram itu lokasinya itu di kamar tidur. Padahal Elisa tidak bersama-sama dengan raja di kamar tidur gitu, dan dia tidak ikut perundingan itu. Ya namun Tuhan sungguh luar biasa memakai Elisa, beritahu Elisa, bahkan Tuhan juga melalui peristiwa ini menyelamatkan umatnya dari ancaman pembunuhan yang akan dilakukan oleh Raja Elisa. Raja Aram marah dan kemudian dengan mengambil satu tindakan, pergilah,
melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu diberitahukanlah kepadanya dia ada di Dotan. Ya, karena pelayanannya itu Elisa terancam untuk dibunuh, akan ditangkap. Dan kemudian ada pasukan-pasukan berkuda yang dikirim oleh Raja Aram, tentara yang begitu besar, ya, pada waktu malam mengepung kota di mana Elisa tinggal. Namun sungguh luar biasa, kita akan melihat bagaimana respon Elisa ketika melihat nyawanya terancam. Ketika pelayan abdi Allah itu, pelayan Elisa itu bangun pagi-pagi dan dia pergi keluar, dia sangat terkejut dan dia kaget karena begitu banyak tentara dengan kuda, dengan kereta mengelilingi kota itu, dan dia mengatakan, celaka Tuanku, apa yang kita perbuat? Nah, kita lihat bagaimana Elisa dalam kondisi terkepung, ya sudah terpojok, ya mungkin sudah tidak ada solusi, ya nyawanya terancam gitu ya. Dan abdi Allah itu juga, pelayannya juga udah mengatakan ini kita celaka, nggak mungkin ada jalan keluar. Tapi mari kita lihat bersama-sama ada 3 respon Elisa sebagai Nabi Tuhan yang sangat menarik untuk kita renungkan. Pertama-tama Elisa meresponi dengan beriman. Dia mengatakan di ayat yang ke-16, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Iman mengalahkan ketakutan. Dan kita melihat salah satu cara untuk mengalahkan ketakutan ya dengan beriman. Dan Elisa berkata bahwa ya nggak perlu takut karena yang menyertai kita lebih banyak. Kedua, respon Elisa adalah berdoa. Dalam kondisi yang terpojok, kepepet, tidak ada solusi mungkin ya secara manusia, dan sudah terkepung, Elisa berdoa. Apa pokok doa Elisa? Ini pokok doanya menarik. Dikatakan, bukalah kiranya mata pembantunya Elisa itu, supaya ia melihat. Dan terjadi adalah Tuhan bisa membuka mata bujang itu. Dia melihat tampak gunung penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Sebuah penglihatan yang luar biasa. Berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan. Di lapangan, kereta-kereta, pasukan-pasukan Raja Aram itu mengepung mereka. Tetapi dalam penglihatan ilahi, bujang itu bisa melihat bahwa ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Respon ketiga adalah Elisa tidak membunuh orang-orang yang menjadi pasukan tentara Aram, tetapi justru memberi makan. Ketika orang-orang Aram itu hendak turun membunuh Elisa, Elisa kembali berdoa dan meminta kepada Tuhan supaya mereka semua dibutakan matanya. Dan ketika mata mereka buta, Elisa berkata kepada mereka, bukan ini loh jalannya, ayo aku tunjukkan kota tempat di mana akan kamu tuju, tempat di mana kamu akan mencari orang yang akan kamu tangkap. Elisa kemudian mengirim tentara-tentara Raja Aram itu sampai ke Samaria. Ini satu tindakan yang penuh kuasa, yang luar biasa ya. Bagaimana Tuhan menjawab doa Elisa. Tuhan membutakan mata-mata orang yang akan menangkap Elisa, bahkan mengirim mereka ke Samaria. Dan ketika mereka sudah sampai di Samaria, mereka membuka mata, mereka bisa melihat lagi, dan mereka juga heran ya. Bagaimana mereka bisa sampai di tengah-tengah Samaria? Dan ketika Raja Israel melihat orang-orang Aram itu ada di Samaria, mereka akan dibunuhnya. Dan tapi Elisa mencegah ya, jangan dibunuh. Sebaliknya, kasih makan mereka, kasih minum mereka, kirim mereka pulang kembali ke Raja Aram. Ini satu tindakan kasih. Ya, Elisa itu tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Elisa membalas kejahatan itu dengan kasih. Memberi mereka makan, tidak membunuh mereka. Bagian terakhir ayat yang ke-24 sampai 33 kita melihat bagaimana keadaan Israel saat dikepung Ben-Hadad dan bagaimana respon Raja Israel ketika dalam situasi sulit, ketika dikepung oleh Raja Ben-Hadad dan menghadapi masa krisis kelaparan yang begitu hebat. Kalau kita membaca di ayat yang ke-24, di situ dikatakan bahwa Raja Aram Ben-Hadad itu ya bukannya berterima kasih ya sudah diselamatkan, artinya tidak dibunuh pasukan-pasukannya, tapi ternyata raja ini semakin kejam gitu, semakin dahsyat dalam memusuhi orang-orang Israel. Dia menghimpun seluruh tentaranya, dia maju mengepung Samaria. Bahkan bukan hanya itu, orang-orang Israel menghadapi situasi yang begitu sulit, karena selain ada masalah politis dengan Raja Aram, juga ada masalah krisis pangan, kelaparan yang begitu hebat. Dikatakan terjadi kelaparan hebat di Samaria selama Raja Aram mengepungnya. Bahkan begitu hebatnya kelaparan, juga ada krisis keuangan. Sampai-sampai kepala keledai itu harganya 80 shikal perak, dan seperempat kap tai merpati berharga 5 shikal perak. Sampai orang nggak bisa membeli makanan, tidak bisa membeli minuman, ya. Logistik mereka begitu
krisis gitu ya. Bahkan ada 2 perempuan yang mengadukan persoalannya kepada raja. Sampai nggak bisa makan, mereka sampai saling meminta anaknya untuk dimakan seperti itu. Dan mereka minta tolong sama raja, tolonglah ya Tuanku Raja. Dan mereka mengadukan masalahnya kepada raja, tapi raja juga tidak bisa berbuat apa-apa. Raja tidak bisa menolong mereka. Dengan hasil pengirikan, dengan hasil pemerasan anggur, raja nggak bisa menolong mereka. Dan kemudian raja berkata kepada mereka bahwa aku nggak bisa tolong kamu, aku nggak bisa berbuat apa-apa kepada kamu. Dan respon raja menghadapi krisis kelaparan itu, ya dia justru menyalahkan Elisa. Ini semua ini karena Elisa ini. Persoalan ini karena ya kesalahan dari Nabi Elisa. Sehingga kita melihat ya dia menginginkan supaya Elisa itu mati, dibunuh. Dikatakan beginilah kiranya Allah menghukum aku. Bahkan lebih daripada itu, jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini. Ya, Raja Israel bukannya mencari Tuhan, bukannya sharing dengan Elisa sebagai Nabi Tuhan, tapi malah dia akan membunuh Elisa. Dan bukan hanya itu, kita lihat respon Raja Israel, dia berkata, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapa aku berharap kepada Tuhan lagi? Ya, sudah hilang pengharapan. Ya, Raja Israel sudah mempersalahkan Tuhan, ya, menuduh Tuhan sebagai sumber malapetaka, dan juga ya sudah kehilangan harapan. Nah, dari firman Tuhan ini kita dapat amanat teks yang pertama, Elisa, nabi yang melayani dengan penuh kuasa, penuh iman, mengandalkan Tuhan dalam doa, dan penuh kasih. Yang kedua, kita melihat ya satu pelajaran penting dalam segala kesulitan, malapetaka, persoalan, pergumulan yang sangat berat. Tuhan bukan sumber malapetaka, melainkan sumber pengharapan. Aplikasinya, apakah saya, Bapak, Ibu, dan Saudara sudah melayani dengan penuh kuasa, iman, mengandalkan Tuhan dalam doa, dan penuh kasih? Yang kedua, apakah dalam keadaan sulit, saya, Bapak, Ibu, dan Saudara tetap berpengharapan kepada Tuhan dan tidak menuduh Tuhan sebagai sumber persoalan? Selamat pagi, shalom, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita sambut dengan satu lagu Ku Yakin Saat Kau Berfirman. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya Yesus. Biarlah pagi ini kita merespon. Kita hidup dengan iman, dengan visi, dengan doa, dengan kasih. Dan biarlah kita terus berdoa untuk masing-masing. Tuhan mau pakai, Tuhan mau terus menyertai. Kita berdoa bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah anak-anak-Mu Tuhan, kami semuanya, Tuhan terus sertai, Tuhan terus bukakan visi, dan terus Tuhan mau penuhkan dengan urapan Roh yang kudus,
kuasa Tuhan menyertai anak-anak-Mu kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terus bersandar dengan iman, dengan doa, dengan kasih. Tuhan terus menyertai kami masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus.